Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi Rahmadanti, NPM 18.100.14.32.10.8, jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Tema kita pada hari ini yaitu berorientasi terhadap tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Seorang pengusaha selalu menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Sikap berorientasi pada tindakan. Sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan merupakan hal yang penting. Pribadi yang berorientasi pada tindakan akan berpikir dan bertindak cepat terhadap suatu keadaan yang dianggap menghasilkan solusi terbaik dan efektif dalam suatu permasalahan. Menurut Stephen Covey, pribadi seorang itu dibentuk karena kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan yang harus dikembangkan oleh seseorang adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat produktif. Berikut ini merupakan sikap dan tindakan pribadi yang berorientasi pada tindakan dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama, proaktif. Seseorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Orang yang efektif adalah orang yang proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. 2. Bermula dari ujung pemikiran atau tujuan. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. 3. Mendahulukan hal yang utama. Intinya adalah seseorang harus fokus pada hal-hal yang mendesak dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Hal yang penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. 4. Berpikir dan bertindak menang-menang. Berpikir menang-menang dalam hal ini individu berusaha memenangkan kehidupan dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi akhir yang sama-sama menguntungkan atau baik. 5. Memahami untuk dipahami. Individu harus dapat memahami dan memiliki keterbukaan terhadap apa yang diutarakan orang lain. Dengan demikian, akan terjadi komunikasi antar dua belah pihak dengan baik, dan tujuan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan efektif. 6. Sinergi. Dalam berwirausaha, seseorang harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dan penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang motivasi. 8. Menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Menemukan keunikan berarti mengenal potensi yang dimiliki yang tersebar pada 4 elemen utama, yaitu pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat
memampukan seseorang untuk mengembangkan potensi terbesar seseorang, lembaga, atau perusahaan. Hal ini berlaku juga dalam kaitannya membantu orang lain menemukan keunikan pribadinya. Selanjutnya, berorientasi pada risiko. Seorang wirausaha seharusnya tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga harus berorientasi pada risiko. Bagi seorang wirausaha dalam kewirausahaan, menghadapi risiko adalah tantangan Bagi seorang wirausaha dalam kewirausahaan, menghadapi resiko adalah tantangan karena mengambil resiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Demikian pula mengambil resiko bagi wirausaha berkaitan dengan kepercayaan pada dirinya. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kemungkinan yang terjadi berupa konsekuensi, akibat, atau bahaya yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan yang terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko ini biasanya menjurus pada suatu hal yang merugikan bagi pelaku suatu kegiatan. Identifikasi sebuah risiko merupakan sebuah proses memahami kejadian potensial yang mana dapat merugikan sebuah objek tertentu. Proses ini mengidentifikasi suatu risiko yang kemungkinan terjadi dalam suatu aktivitas. Sumber dari risiko potensial adalah semua faktor yang bisa menyebabkan risiko tersebut. Pengelolaan risiko. Adapun jenis-jenis strategi untuk mengelola risiko antara lain: pertama, risk transfer, merupakan sebuah tindakan dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain. Kedua, risk avoidance, merupakan tindakan untuk menghindari atau tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko. Tiga, risk retention, merupakan tindakan untuk menerima sebagian atau seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. 5. Risk deferral, merupakan tindakan untuk menunda aspek suatu proyek hingga peluang terjadi suatu risiko itu kecil. Adapun 7 sifat yang bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang efektif, yaitu 1. Jadilah proaktif. Jadilah proaktif maksudnya lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip serta nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. 2. Merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar agar mencapai tujuan yang benar. Tuliskan misi pribadi hidup kita yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi. 3. Dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama maksudnya adalah mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, seperti tujuan, visi, nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang kita miliki. Hal-hal sekunder tidak didahulukan, hal-hal utama tidak dibelakangkan. Intinya adalah memastikan diutamakannya hal utama. 4. Berpikir menang. Berpikir menang maksudnya adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang atau menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Berpikir menang artinya berbagai informasi, kekuasaan, dan pengakuan dan imbalan. 7. Mengasah gergaji. Mengasah gergaji adalah soal memperbaharui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar, yaitu fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohaniah.
Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko usaha. A. Risiko produksi. Ketika Anda memiliki jenis usaha tertentu, misalnya di bidang industri, clothing, atau fashion, yaitu produksi baju. Karena kan proses yang otomatisasi dan menggunakan mesin, biasanya dalam prosesnya sering menjadi tidak teliti. Dampaknya adalah ketika telah sampai di tangan konsumen dan kebetulan barang atau produk tersebut cacat, maka akan merugikan perusahaan karena satu komplain dari pelanggan dapat berakibat fatal bagi perusahaan jika pelanggan tersebut membicarakannya kepada calon pembeli lain. B. Risiko pemasaran. Risiko pemasaran berkaitan erat dengan proses marketing dan pemasaran produk. Yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana teknik memasarkan produk dengan efektif agar produk yang Anda hasilkan dapat diterima dengan baik oleh pembeli. Masalah yang sering dihadapi adalah kita sering kesulitan untuk menguasai teknik marketing yang baik. Cara yang dapat dilakukan antara lain adalah lebih sering mengikuti seminar atau workshop mengenai teknik-teknik marketing, sering membaca buku, serta belajar langsung dari mentor atau seseorang yang telah sukses. Intinya adalah Anda harus lebih memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan. C. Risiko sumber daya manusia. Seringkali ketika memiliki bisnis yang telah berkembang dengan baik, Anda memerlukan bantuan untuk menjalankan usaha tersebut. Hal yang selalu dilakukan adalah merekrut karyawan atau pegawai. Masalah dengan sumber daya manusia itu misalnya sifat pekerja yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, yaitu misalnya sifat dan sikap seperti malas bekerja, kurang tanggung jawab, tidak jujur, dan lain sebagainya. Pada intinya hal tersebut akan merugikan perusahaan. Hal yang dapat dilakukan adalah lebih cermat dan teliti dalam menerima karyawan. Anda dapat menerapkan misalnya beberapa tes seperti psikologi, wawancara, dan persyaratan lain yang dilakukan terlebih dahulu sebelum menerima karyawan tersebut untuk bekerja di perusahaan. D. Risiko finansial. Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan risiko ketidakpastian, income atau pendapatan usaha. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar. Perlu diketahui bahwa risiko kerugian juga amatlah besar. Yang perlu Anda lakukan adalah mempersiapkan diri dengan lebih baik bila kendala tersebut muncul. Kemudian, Anda harus menyiapkan langkah penyelesaian agar tidak terus mengalami kerugian yang signifikan. E. Risiko lingkungan. Misalnya, Anda memiliki jenis usaha perusahaan yang bergerak di bidang makanan, maka Anda harus memikirkan limbah pabrik yang dihasilkan dari perusahaan Anda. Buatlah sebisa mungkin agar lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. F. Risiko teknologi. Usaha yang dijalankan biasanya selain dibantu dengan tenaga karyawan, namun juga menggunakan bantuan mesin atau teknologi. Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Perawatan alat, mesin, dan teknologi benar-benar harus diperhatikan. G. Risiko permintaan pasar. Anda harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk tahun-tahun ke depan. Maka dari itu, Anda harus selalu memikirkan inovasi-inovasi produk yang dapat dilakukan dan melihat peluang apa yang harus Anda pertimbangkan untuk jenis usaha berikutnya. H. Risiko perbaikan. Jika ingin melakukan perubahan atau perbaikan, Anda harus melihat banyak faktor-faktor seperti kebutuhan pasar, inovasi produk apa yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. H. Risiko perbaikan. Jika ingin melakukan perubahan atau perbaikan bagi bisnis, maka Anda harus memastikan terlebih dahulu jenis dan prospek ke depan atas perbaikan yang ingin Anda lakukan, baik terkait sumber daya alam, teknologi, market pasar, dan lain sebagainya. I. Risiko kerjasama. Anda harus memilih partner bisnis secara tepat dan hati-hati. Hal ini diperlukan agar kemudian hari Anda terhindar dari risiko penipuan dan partner yang kurang baik sehingga berdampak merugi perusahaan. J. Risiko peraturan pemerintah.
Pemerintah biasanya selalu memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan sebagai seorang pelaku bisnis. Pastikan jenis usaha yang Anda jalankan tidak melanggar peraturan pemerintah sehingga Anda akan mendapat jaminan usaha yang baik. K. Risiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, Anda harus berhati-hati jika ingin mengembangkan aset Anda. Usahakan untuk melihat, memperkirakan, serta menghitung kembali risiko apa saja yang memungkinkan akan muncul. Sehingga jika Anda telah mengetahui hal tersebut dari awal, Anda dapat menyiapkan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.